Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pendidikan agama Islam kelas 12. Materi yang akan disampaikan yaitu bab 2 terkait dengan meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat bekerja. Sebelum mulai, Ibu ingin kalian lebih fokus untuk memahami yang akan Ibu jelaskan nanti. Jadi, harap diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan, siswa dapat berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, untuk memahami makna iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, untuk menghayati nilai-nilai keimanan kepada qada dan qadar. Selanjutnya, pengertian qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, segala ketentuan Allah SWT sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar atau aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah SWT terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu biqadar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Makna yang terkandung dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 yaitu Allah SWT adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah SWT Maha mengetahui apa yang terjadi di dalam kandungan berupa tambahan atau pengurangan, kesehatan atau cacatnya. Allah SWT telah menentukan segala sesuatu dengan kadar tertentu yang tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Selanjutnya, hadis tentang qada dan qadar. Sesungguhnya, seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, azalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Takdir Allah SWT merupakan irodah, kehendak Allah SWT. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Namun ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah SWT Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Selanjutnya, takdir dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada takdir mualaf, adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Dan yang kedua ada takdir mubram, adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh takdir
takdir mubram adalah kematian. Sikap dan perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Apabila seseorang sudah beriman dengan benar kepada qada dan qadar, maka ia akan terhindar dari sifat sombong atau takabur pada waktu pencapaian keberhasilan dan kesuksesan, dan tidak mudah berputus asa ketika sedang ditimpa suatu musibah atau kegagalan, dan menerima dengan sabar dan tabah segala kegagalan maupun kemalangan yang menimpanya, karena ia yakin segala kegagalan maupun kemalangan yang menimpa merupakan peringatan dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri kita untuk selalu bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Dan yang keempat, menenangkan jiwa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menambah keimanan kita. Oke, selesai sudah materi pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.